Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngaji nggak? Ingat ini bukan konser ya, kita mau ngaji sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja hanya kepada Allah, mari kita bersyukur kepadanya dan jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Barakallahu fi umrik untuk HNI yang ke-12 tahun. Semoga semua yang ada di sini dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Saya dimintanya buat ngomporin para pemuda, ya. Maka sebaik-baiknya ngomporin pakai data dan fakta dulu aja, ya. Kalau kita ngomonginnya pemuda, dari 10 sahabat yang dijamin surga, 7 umurnya di bawah 30. Bahkan yang 5 itu umurnya masih di bawah 20. Jadi umur masih belasan sudah dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Tuh pemuda, ya. Bahkan dari sekian banyak hadis, 67%-nya itu hanya diriwayatkan 7 orang pemuda saja. 4 dari Mekah dan juga 3 dari Madinah. Siapa saja? Karena waktunya terbatas saya sebutin namanya tanpa biografi lengkapnya ya. Dari Mekah ada Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Dari Madinahnya Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik dan juga Jabir ibn Abdullah. Tapi itulah mereka ya. Sehingga hikmahnya apa? Kita kalau mau jujur, saya sambil jalan-jalan boleh ya, kiri kanan ya. Cuma nggak akan joget, tenang insya Allah ya. Kalau kita ngejar Allah terus kita lihat sahabat Nabi dari golongan yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, punten mohon maaf. Paling yang terkenal cuma 1, Abu Sufyan, walaupun ada beberapa yang lain. Sisa-sisanya mana yang lebih sepuh? Walid bin Mughirah, Abu Jahal, punten, mohon maaf, mati kafir. Ya. Sehingga mari kita lihat anak-anaknya yang dulunya sama-sama nyembah berhala seperti orang tuanya. Abu Jahal anaknya Ikrimah, binnya aja Ikrimah bin Abu Jahal, tapi sahabat Nabi, mulia, Masya Allah. Terus Walid bin Mughirah, pentolannya Quraisy, siapa anaknya? Khalid bin Walid, Masya Allah, pedangnya Allah. Dulunya pernah nyaris ngalahin Nabi di perang Uhud, begitu masuk Islam jadi pedangnya Allah. Sehingga hikmahnya apa? Bagi para pemuda yang masih gabung di sini, bismillah. Kalau kalian segera mungkin nyari Allah, gak peduli masa lalunya kayak gimana, Allah yang siapin masa depan yang terbaik. Karena kalau dientar-entar, entar aja lah nyari Allahnya. Kan bisa maksiat 60 tahun, tobat sehari. Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Permasalahannya siapa yang janjiin kamu masih ada umur sampai 60 tahun ke depan? Yang lagi ngomong aja nggak tahu ini 5 menit lagi masih ada apa enggak. Maka istilah kita belajar dari contoh yang luar biasa. Salah satu tokoh muda yang banyak pelajarannya adalah kita ambil dari surat Al-Kahfi ya. Ketika Nabi Musa di ayat 60 sampai 82 bertemu sama gurunya Nabi Khidir. Mereka berpetualang, disebutkan mereka disebut 2 nama saja, Musa dan Khidir, tapi ternyata mereka berpetualang bukan berdua, melainkan bertiga. Siapa yang ketiga? Disebut di ayat 60-nya. Wa idh qala Musa li fatahu. Berkatalah Musa kepada pemudanya. Jadi ada satu pemuda, muridnya Nabi Musa, ikut terus kemana aja. Dan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namanya pemuda ini gak disebut sama sekali. Sehingga para ahli tafsir ngomongin, kenapa gak disebut padahal mudah bagi Allah. Alasan paling kuatnya ini pesan ternyata bagi para pemuda. 1, hikmahnya adalah karena bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya disebut dan dikenal.
Bukan berarti viral itu nggak boleh, bukan. Tapi kalau ada pemuda yang gabung HNI tujuannya cuma pengen ya kaya, ya viral, punten. Bukan itu tujuannya menurut Islam. Apa hikmah selanjutnya? Kalau pengen tetap kenalin diri, apa cara terbaik kenalin diri? Kenalkan diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Udah itu aja. Akan ada hari di mana misalkan kalian turun, entah di mall, entah di pasar, ada orang turun dari kendaraannya, mingkem, nggak nyebut apa-apa. Tapi orang-orang di sekeliling yang pada ngomongin, loh dia kan pendiri ini, dia kan penemu itu. Orangnya diem, tapi prestasinya memperkenalkan dirinya siapa? Daripada sibuk, ini bangunan bagus, oh saya yang bangun. Oh dia sekarang soleh, kan saya guru ngajinya. Didengarnya juga nggak enak. Sibuk ilmu, takwa, prestasi, bismillah insya Allah. Pakai takwa kata Allah, Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di sisinya. Dan pakai ilmu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang punya ilmu. Izin ya, orang bilang masalah kemanusiaan terbesar sekarang apa katanya? Kemiskinan, kelaparan, enggak, kurang tepat. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu. Enggak mau nyari ilmu. Enggak ada ilmu, lulus sih bisa lulus. Di Konoha bisa beli ijazah sekalian, bahkan beli kunci jawaban. Begitu lulus, enggak ada ilmu, kerja, siapa yang mau bayar beban? Sebulan pecat. Terus mau gitu baru nyadar pas di umur 40, kenapa teman saya punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Karena salah satu skill yang paling mahal adalah kita bisa tahu apa kurangnya diri kita sendiri. Ada orang baru tahu dirinya harus berubah, itu kudu berantem dulu sama orang. Setahun terakhir saya dipecat kok 14 kali, dasar perusahaan 14-14-nya ngaco. Mana mungkin ngaco semua. Ketika akhirnya setahun dipecat 14 kali baru mikir, bisa jadi saya yang salah ya. Makanya kerja dimanapun gak pernah cocok, baru nyadar. Masa iya kudu begitu dulu? Kan bismillah, mahal. Karena kebanyakan orang setiap kali ada masalah, siapa sih yang salah? Begitu ada yang disalahin, alhamdulillah bukan saya yang diomel. Tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tapi sibuk ngomporin. Emang gitu dia mah Pak, udah sering saya kasih tahu. Kompor meleduk gelehnya. Ilmu, takwa, prestasi, bismillah. Ini ucapan bukan dari cendekiawan muslim. Ini sebetulnya ucapan Jack Ma, tapi beliau pernah bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara katanya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun dianggap kentut. Alhamdulillahnya kalau di Islam, surga kita bukan di mulut orang. Buat apa kita tetap sukses? Allah suka biar kita bisa jadi manfaat. Bismillah insya Allah. Maka izinkan ini wasiat ya kepada para pemuda. Tolong keras sama diri kalian. Karena kalau kalian keras sama diri kalian sendiri, akan ada hari di mana dunia datang dengan lembut kepada kalian. Mohon. Saya kenal seorang fotografer, gak pernah nyebar CV, gak pernah kuliah, tiap hari sibuk aja belajar sampai jadi expert. Suatu ketika ada yang pengen nikah, Pak mau nikah, foto ya sama bapak. Kapan teh? Bulan depan. Maaf, saya jadwal moto penuh 3 bulan ke depan. Saya ganti tanggal nikahan saya Pak, yang penting dipoto sama bapak. Tuh kalau udah jago, kalau udah asli. Untung cuman ganti tanggal, gak ganti calon. Udah ahli, bismillah. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, nanti dunia yang akan datang dengan keras menghantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu lagi reunian. Bismillah keras. Jangan lembek, yang lain juga gak mau nyari duit, yang lain juga gak belajar. Lembek, nanti dunia datang dengan keras. Bismillah keras. Yang lain pada gak belajar tuh, pada gak mau kerja. Bismillah, ini waktunya saya menuntut ilmu. Nuntut ilmu, ada nanti waktunya istirahat.
Dan terakhir, kalau bisa kan ditanya, siapa sih yang paling sukses di HNI? Jujur. Direkturnya gitu. Punten ya, standar kebaikan kita mesti sama dulu. Yang paling sukses di sini adalah sederhana, yang bikin paling dekat sama Allah aja. Seperti apa teman yang baik? Bukan yang paling sering traktir, yang paling banyak ingetin ke Allah. Seperti apa kerjaan yang paling baik? Bukan yang paling gede gaji sama fasilitasnya, yang semenjak kerja di situ ini dahi makin banyak bersujudnya. Kalau sekedar standarnya duit, punten. Berarti Allah dong yang gak adil, kan yang bagiin duit dan rezeki juga Allah. Tapi ada tuh yang gak punya itu semua bisa bahagia. Ada tukang kaos kaki ditanya kayak gini, Pak berapa Pak? 10.000 dek. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah cuannya cuma 2.000. Iya dek. Diledek sama orang. Pak kalau pengen sukses jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor, gitu katanya. Tapi dijawab, saya sukses bukan ketika dagangan ini habis dan laris. Tapi sesederhana ketika ini dibeli saudari saya sesama muslimah, dia pakai nyempurnain nutup auratnya, saya kecipratan pahalanya, alhamdulillah, itu baru sukses bismillah. Ngikut beneran, ngikut. Orang pengen viral gak ada garisnya juga udah live TikTok, mandi lumpur, kasih mawar, tampol sendal. Terkenal enggak, jeding iya itu bibir. Kalau udah garisnya lihat Fajar Set Boy atulah, sekedar nangis di pinggiran Sulawesi ada garisnya viral. Tinggal kita doain mudah-mudahan jadi soleh, jadi viralnya jadi manfaat. Kok berarti viral boleh ya? Boleh. Tapi kita nggak akan ditanya followersnya berapa. Ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga 8, betul. Tapi setahu saya nggak ada pintu surga bagi yang centang biru, nggak ada. Paling sukses di sini yang semenjak ikut HNI tambah dekat sama Allah, bismillah sukses. Dan kabar baiknya ibarat kita lihat bulan purnama. Beberapa malam ini lagi bulan purnama ya. Tadi malam ada yang lihat? Ada nggak orang yang lihat bulan purnama berantem dan dengki? Ibu, tolong jangan lihat bulan itu ya. Cuman saya yang boleh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kenapa? Karena luas. Yang direbutin luas. Satu dunia lihat bulan purnama barengan nggak akan berantem. Beda kalau yang direbutinnya sempit. Contoh dunia udah mah harus bak-bak dulu, begitu bonyok belum tentu dapat lagi. Yang lomba lari 10 orang, yang boleh jadi juara 1 berapa orang? 1, padahal semuanya latihan nggak? Beda kalau yang dikejar adalah surganya Allah, bismillah. 10-10-nya bisa ke surga nggak? Manusia dari Nabi Adam sampai yang nanti paling terakhir mati hari kiamat, kalau semuanya soleh bisa nggak semuanya ke surga? Karena yang direbutin luas. Maka kadang-kadang punten. Kalau misalkan kita ya kerja, ya nyari duit, ya bersaudara, ya temenan, yang tadinya akur tahu-tahu berantem, punten sederhana, satu doang alasannya, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Kalau yang dikejar Allah silakan. Oke gimana? Kok tapi enak dia banyak duitnya gara-gara jadi direkturnya. Kalau duitnya nggak dipakai tambah taat juga repot. Akan ada hari di mana orang itu bersyukur, alhamdulillah saya jualan nggak laku-laku. Mungkin Allah tahu saya kaya malah ngaco. Berarti nggak punya duitnya kita pertolongan dari Allah, bismillah. Bukan berarti nggak boleh punya, nggak boleh minta. Sahabat juga banyak yang kaya. Tapi punten kalau mau jujur ya. Saya bisa bicara berjam-jam tentang cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Gimana cari jadi kaya dan Islam punya caranya. Tapi punten perbedaan mendasarnya cuma satu. Para sahabat Nabi jadi kaya cuma efek samping. Kita bisa jadi kayanya tujuan utama. Beda. Semendasar itu. Seorang Abdurrahman bin Auf sampai berkata, aku baru tahu rasanya kenyang di tahun ke-7 Hijriah, perang Khoibar. Beliau ikut Nabi 13 tahun di Mekah tambah 7 tahun di Madinah. 20 tahun Nabi nyiapin seorang sahabat 20 tahun untuk siap nerima dunia.
Kita baru masuk bisnis setahun 2 tahun pengen cepet kaya singkat. Nah naonan. Kalaupun Allah nggak kasih kaya bukan berarti Allahnya pelit, bisa jadi diselamatin Allah. Kamu belum siap kaya. Cara paling sederhananya, sesederhana layakkan diri kita aja. Sama kan kalau naksir sama cowok juga gitu. Pengennya yang soleh, tinggal pikir yang soleh maunya sama yang kayak gimana. Maka bismillah. Pertanyaan kita tiap hari cuma satu, sudah layakkah diri kita ini ditolong Allah? Karena kalau sudah layak, bismillah. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia ya. Semoga pertemuan ini menambahkan kita tambah dekat sama Allah. Punten. Yang tadi diomongin ini baru jadi sukses, bukan ketika kalian ingat sama yang bicara, tapi ingat sama pencipta yang bicara ya. Kalau yang diingatnya si Koko, saya yang gagal dalam bicara berarti ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.